1. Tokoh-tokoh pernah menjabat sebagai ketua dan wakil ketua PPKI adalah A. Insinyur Soekarno dan Mohatta, B. Mohatta dan Mohyamin, C. Cipto Mangunkusumo dan Ahmad Dahlan, D. Ki Hajar Dewantara dan Ahmad Soebardjo. Jawaban yang benar adalah A. PPKI adalah badan yang membantu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Tokoh yang menjabat sebagai ketua dan wakil ketua PPKI adalah Insinyur Soekarno dan Mohatta. 2. Kapan tepatnya UUD Negara Republik Indonesia disahkan? A. 17 Agustus 1945, B. 18 Agustus 1945, C. 19 Agustus 1945, D. 14 November 1945. Jawaban yang benar adalah B. UUD Negara Republik Indonesia disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada tanggal tersebut, Panitia 9 menyetujui secara bulat teks konstitusi, yang kemudian diumumkan sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. 3. Apa yang menjadi titik utama dalam pembahasan sidang BPUPKI terkait UUD? A. Pembagian kekuasaan, B. Pembentukan negara Indonesia, C. Pembahasan mengenai hak asasi manusia, D. Pembentukan partai politik. Jawaban yang benar adalah B. Diskusi dalam BPUPKI terfokus pada upaya merumuskan rencana pembentukan negara Indonesia yang merdeka, termasuk struktur pemerintahan dan landasan konstitusional yang akan menjadi dasar bagi negara yang baru terbentuk. 4. Apa yang dimaksud dengan Panitia 9 dalam konteks perumusan UUD 1945? A. Kelompok yang menentang kemerdekaan Indonesia, B. Grup yang menulis rancangan Undang-Undang Dasar, C. Organisasi perlawanan terhadap Belanda, D. Badan Penyelidik Sejarah Kemerdekaan Indonesia. Jawaban yang benar adalah B. Panitia 9 adalah grup yang menulis rancangan Undang-Undang Dasar. Mereka merupakan kelompok yang bertanggung jawab atas penyusunan konstitusi awal, atau rancangan Undang-Undang Dasar yang menjadi landasan bagi negara Indonesia yang baru merdeka. 5. Siapakah tokoh yang menjadi Ketua Panitia 9? A. Muhammad Hatta, B. Soekarno, C. Soebardjo, D. Ki Hajar Dewantara. Jawaban yang benar adalah B. Panitia 9 dibentuk setelah Insinyur Soekarno memberikan rumusan Pancasila. Adapun anggotanya adalah sebagai berikut: Insinyur Soekarno, Ketua, Drs Muhammad Hatta, Wakil Ketua. 6. Apa yang menjadi dasar filosofi bagi UUD 1945? A. Pancasila, B. Trisakti, C. Trikora, D. Ekasila. Jawaban yang benar adalah A. Dasar filosofi bagi UUD 1945 adalah Pancasila. Pancasila menjadi dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia, yang tercermin dalam UUD 1945 sebagai landasan negara dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. 7. Apa yang menjadi ciri utama UUD 1945? A. Pemerintahan otoriter, B. Sistem presidensial, C. Sistem monarki, D. Kekuasaan mutlak presiden. Jawaban yang benar adalah B. Ciri utama dari UUD 1945 adalah sistem presidensial. Sistem ini memberikan kekuasaan eksekutif kepada presiden, sebagai kepala negara dan pemerintahan yang dipilih oleh rakyat.
8. Apa yang dimaksud dengan TAP MPRS dalam UUD 1945? A. Dasar hukum pelaksanaan demokrasi. B. Pengukuhan presiden. C. Pengesahan anggaran negara. D. Pengubahan UUD. Jawaban yang benar adalah D. 8. Apa yang dimaksud dengan TAP MPRS dalam UUD 1945? A. Dasar hukum pelaksanaan demokrasi. B. Pengukuhan presiden. C. Pengesahan anggaran negara. D. Pengubahan UUD. 9. Apa peran dari MPR dalam sistem politik Indonesia berdasarkan UUD 1945? A. MPR bertindak sebagai lembaga yudikatif tertinggi. B. MPR memiliki kekuasaan penuh dalam menjalankan pemerintahan. C. MPR bertindak sebagai lembaga legislatif tertinggi. D. MPR bertanggung jawab atas keamanan nasional. Jawaban yang benar adalah C. Berdasarkan UUD 1945, peran dari MPR bertindak sebagai lembaga legislatif tertinggi. MPR memiliki fungsi untuk membuat, menetapkan, dan mengubah undang-undang serta menjalankan fungsi-fungsi lainnya yang terkait dengan perundang-undangan. 10. Apa yang dimaksud dengan pemisahan kekuasaan dalam UUD 1945? A. Pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. B. Kekuasaan penuh berada di tangan presiden. C. Penggabungan kekuasaan pemerintahan. D. Penyatuan lembaga legislatif dan eksekutif. Jawaban yang benar adalah A. Pemisahan kekuasaan dalam UUD 1945 mengacu pada pembagian kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep ini mengharuskan bahwa kekuasaan pemerintahan dibagi menjadi 3 cabang yang independen dan saling mengawasi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.